paling ada materi terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan karakter. Kemudian ada juga aspek-aspeknya, ada nilainya juga. Kemudian yang terpenting dari karakter itu adalah yang disampaikan kepada pendidik itu bagaimana supaya si pendidik itu mampu mengimplementasikan karakter tersebut kepada siswanya. Bahkan mungkin tidak hanya kepada siswanya, tapi mampu juga diimplementasikan kepada diri sendiri. Seperti itu sih Kak. Oke, terima kasih. Kasih aplaus. Jadi kalau implementasi ya pada akhirnya bagaimana niat kita dengan pelaksanaan kita terpadu gitu. Jadi apa yang direncanakan, apa yang diinginkan itu dijalankan. Nah, apa yang menjadi konsep kita itu sama halnya seperti orang saya sampaikan di beberapa jadi materi. Jadi kalau kita kenapa sih kita harus memilih? Kalau tidak tahu itu kita merdeka memilih. Tapi kalau sudah tahu gelas A itu madu, gelas B itu racun, maka ketika ada yang pilih racun, maka itulah yang disebut dengan tidak merdeka sebenarnya. Tapi kalau dua gelas disebutkan tanpa dikasih tahu isinya, maka itulah yang disebut dengan kebebasan. Maka teman-teman boleh milih mana, mau memilih A atau B, karena tidak tahu isinya. Silakan. Ketika misalnya ditemukan di dalamnya resikonya tinggi atau berat, itu pilihan. Tapi ketika pendidikan kemudian masuk sebagai sumber pengetahuan, memberitahukan bahwa ini itu haram, kemudian tidak dapat pahala atau tidak berdiri itu tidak berdosa, maka pilihan kita kalau masih di judi, maka itu yang disebut dengan risiko dari pilihan kita. Itulah yang kemudian tidak membebaskan diri kita, tidak merdeka pada ini, karena kita tahu tapi sisi-sisi yang disebut dengan positif baik tuh kan gitu tuh. Maka posisinya silakan aja, bayangkan aja kalau misalnya teman-teman disuguhkan 2 gelas tidak tahu isinya, dia bisa asal milih, maka itulah kebebasan. Tapi kalau misalnya kemudian sudah dikasih tahu ini madu loh, madu itu selain manis menyehatkan juga menyuburkan, nggak tahu diberi apa menyuburkan, kan gitu. Madu, racun selain bau rasanya juga bisa mematikan. Nah, kalau kemudian ada orang sampai memilih racun, berarti kan ada yang error nalarnya. Ya tentu implementasi dari karakternya nggak masuk, kan begitu tuh. Kenapa? Karena memilih sesuatu yang di luar nilai pengetahuan tadi, kan begitu tuh. So, 2 tambah 2 4. Tapi kalau misinya 5, dia salahkan, kan bisa begitu loh. Padahal sudah tahu 2 tambah 2, apakah unsur sengaja, apakah unsur memang bodoh, apakah unsur memang pengen nilai nol, kan seperti itu. Tetapi ada sisi normatif yang memang harus ditempuh, itulah yang disebut dengan idealisme. Maka idealisme harus tetap dilatih. Sebagai orang pendidikan, berarti bahkan di karakternya. Tidak hanya karakter saja, di guru kompetensi. Dan kalau penunjang, yang harus kuat kompetensinya. Sehingga keilmuannya ketika kita ngajar matematika ya jago matematika gitu maksudnya. Ketika kita PAI jago PAI-nya. PGMI ya menguasai materi MI-nya. PAUD menguasai materi PAUD-nya. Jangan sampai ya saya juga kebayang lah misalnya kalau saya masih ngajar fisika, apakah masih bisa ngajar fisika seperti dulu? Halnya kalau mendampingi ujian nasional fisika kelas 3 SMA, selalu siswanya selalu dapat nilai terbaik di UN SMA Pertama. Kalau sekarang nggak tahu kan mampu atau tidak, karena juga memang harus terbiasa. Nah, oleh karenanya teman-teman harus terbiasa memperkuat kompetensi, terbiasa memperkuat bahan ajar sumbernya. Dan sekarang kumpul itu mata pelajaran PAI, mata pelajaran PAU, mata pelajaran PGMI.
selain sumber buku, apa alat bahan, peraga, apa aja itu juga harus dikuatin. Misalnya video-video YouTube, video-video singkat atau materi-materi yang ini dikumpulin. Kalau bisa ada laptop, ada file, kemudian dikumpulkan sebagai bekal kita kelak sampai kapanpun bisa dipakai. Bahkan bisa diteruskan untuk anak-anak kita kelak atau guru-guru ke depan. Bisa begitu. Misalnya si Ibu A ini punya model pembelajaran di videokan gitu di sekolahnya. Kemudian jadi dokumentasi. Tidak hanya menjadi PPK atau menjadi sumber buat orang lain, buat dia juga jadi sumber. Nah, silakan. Atau mendapatkan video-video yang lain. Begitu. Silakan dikumpulkan menjadi bahan aja. Tulisan-tulisan dikumpulkan. Jadi itu menjadi sumber kita. Itu saja barangkali sebagai pelengkap. Saya hanya ingin di video saja. Kita ketemu karena memang kelasnya dipakai untuk workshop program kerja di siswa kita. Karena memang kita juga lagi mempersiapkan. Mudah-mudahan lulus 2022 ini ada di 1.700-1.800 yang lulus pakai C SMA. Bisa jadi. Itu saja.